Ya. Jadi nanti tolong tugasnya dikerjakan. Oke, baik. Ini yang mau saya sampaikan. Kalau teman-teman itu sudah lihat silabus yang saya kirim di Google Classroom, ya. Di Google Classroom itu ada silabus. Di silabus itu ada materi-materi yang akan dipelajari dalam perkuliahan kita. Nah, salah satu materinya itu adalah sistem pendidikan Islam di masjid, di pondok pesantren. Itu salah satu materinya. Nah, yang kemarin teman-teman udah kerjain itu yang di Canva, itu bagus-bagus. Tapi kalau nggak salah ada 3 atau 4 yang belum ngerjain. Saya sudah tuliskan di situ nama-nama teman-teman yang belum ngerjain tuh. Nanti dilihat di Google Classroom-nya. Ada 4 orang kalau nggak salah. Berarti sekarang bertambah. Ya, bertambah 1 orang yang baru masuk nih Bu Nani nih. Bu Nani jangan lupa nanti kerjakan tugas di Canva-nya. Kalau belum paham cara ngerjainnya nanti bisa tanya ke teman-temannya. Atau tanya saya bisa. Ya. Di sini bisa dibaca itu ya di slide yang saya tampilkan bahwa masjid adalah sebuah tempat yang digunakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Nah, saya kan pernah bilang bahwa ketika pertama kali pendidikan Islam itu dilaksanakan, pendidikan itu nggak kayak sekarang gitu, nggak dilakukan di madrasah gitu ya, nggak dilakukan di sekolah-sekolah, tapi pendidikannya itu dilakukan secara informal di rumah-rumah gitu ya, di masjid, kemudian di surau-surau atau di langgar gitu kan, seperti itu. Nah, jadi dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Tetapi itu juga masih berlangsung sampai saat ini. Ya, buktinya apa ya? Kalau hari Minggu atau sore-sore itu ibu-ibu kan suka ngadain pengajian ya. Ibu-ibu pengajian, bapak pengajian. Nah, itu sebagai salah satu sarana pendidikan itu buat masyarakat. Ya, buat kalau kita bilang masyarakat itu artinya buat orang dewasa dan buat anak-anak. Halo? Ya. Buat orang dewasa dan buat anak-anak gitu ya. Kalau buat orang dewasa ya kayak pengajian-pengajian itu tadi. Kalau buat anak-anak ya pengajian TPA. Untuk membaca, belajar baca dan tulis Al-Qur'an. Biasanya TPA seperti itu. Oh, ya semacam TPA gitu. Atau pengajian-pengajian lah ya. Nah, di situ juga selain membaca Al-Qur'an dan menulis Al-Qur'an juga diajarkan tentang akidah dan akhlak. Ya, tergantung si ustadznya. Ya, seperti itu. Nah, ini kita lihat nih. Yang sebelah kiri itu kan pengajian buat orang dewasa tuh ya. Yang sebelah kanan itu buat anak-anak. Masih berlangsung sampai sekarang kan? Iya betul. Berlangsung sampai sekarang. Nah, saya punya satu pertanyaan yang nanti harus Anda jawab dan itu ada di Google Form. Nanti Anda pertanyaan ini Anda jawab di Google Classroom. Ini pertanyaannya. Beda sama yang kemarin, Pak. Beda sama yang kemarin. Pertanyaannya semalam. Semalam. Nah, kalau Anda udah buka berarti pertanyaannya ini. Oh, berarti sama. Ya, kalau Anda sudah buka semalam berarti ini pertanyaannya. Ya, seberapa efektif fungsi masjid? Ya. Berapa efektif fungsi masjid sebagai lembaga penyelenggara pendidikan agama Islam? Gitu. Nah, ini yang Anda harus jawab itu bagi orang dewasa dan bagi anak-anak. Ya. Jadi yang harus Anda jawab itu dua itu tadi. Anda boleh kaitkan dengan hal-hal yang lainnya lah. Ya. 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 Ini yang soal pertama yang harus Anda jawab. Jawabnya di Google di Google Form itu ya, jangan di tempat lain ya. Ya. Nah, langsung di situ. Kemudian kalau kita berbicara seperti apa karakteristik pendidikan yang dilakukan di masjid gitu ya. Ya seperti ini. Guru-gurunya bukan guru-guru yang formal, bukan guru-guru yang kayak di sekolah gitu punya status khusus gitu ya.
daftar di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, gitu kan, gaji. Nah, kalau di masjid-masjid kan tidak seperti itu ya, pendidiknya itu. Dan biasanya juga orangnya itu aja, seperti itu. Ya. Nah, dia juga nggak perlu harus sarjana, ya. Yang penting dia punya kemampuan untuk mengajarkan ilmunya kepada orang dewasa dan kepada anak-anak. Anak-anak. Gitu ya. Ini mata pelajarannya juga ya. Jadi bersumber kepada Al-Quran, Sunnah. Nah, tetapi di zaman sekarang ini udah banyak kajian-kajian tuh di masjid-masjid. Ya. Kemudian ini juga status anak-anaknya juga statusnya tidak ya informal juga ya, tidak terdaftar di Departemen Pendidikan atau Departemen Agama gitu. Biasanya ini anak-anak yang pulang sekolah kemudian ingin mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan gitu ya, pengen belajar ngaji dan sebagainya ya, mereka datang kemudian belajar. Waktunya juga gitu ya. Dan sistem pembelajaran dilakukan memakai sistem holako. Ya. Seperti apa? Jadi ada seorang guru duduk atau berada di tengah-tengah murid-muridnya itu biasanya mengelilingi gurunya itu ya, saling bertatap muka langsung seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu. Dan waktunya juga tidak ada waktu khusus. Jam 8 sampai jam sekian, nanti ganti pelajaran, nggak seperti itu. Jadi ada waktu yang memang di mana kumpulnya anak-anak atau kumpulnya orang-orang. Tapi kalau untuk agendanya orang dewasa, ini biasanya ada waktu khusus yang disepakati ini. Setiap malam Jumat, misalnya kalau bapak-bapak gitu ya, kalau ibu-ibu, majelis taklim ya. Pagi. Ya kayak majelis taklim, Bu. Majelis taklim seperti itu. Oke, kan? Nah, kalau di pondok pesantren lain lagi. Ya. Nah, ini udah formal ya. Karena dia punya lembaga pendidikan khusus gitu ya. Itu sekarang. Kalau zaman dulu kan tidak. Ya, kalau sekarang pondok pesantren ada yang punya SD, SMP, SMA, SMK gitu. Perguruan tinggi gitu. Nah, kalau dulu enggak, memang pondok pesantren itu disiapkan untuk belajar tentang agama. Ya, zaman dulu tuh. Seperti ini. Anda lihat dua buah gambar ini. Yang satu gambar pondok pesantren yang modern. Ya. Modern. Yang sebelahnya itu yang tradisional. Tradisional. Nah, itu. Nah, kalau kita ngomong pondok gitu ya. Kalau kita ngomong pondok itu kan sebuah bangunan sang sederhana gitu kan. Bukan bangunan yang permanen. Kalau kita bilang pondok gitu. Tapi sekarang kan pondok itu sudah berubah makna ya. Pondok indah. Coba Anda lihat pondok indah gitu. Yang kebayang itu bukan bangunan sederhana kan? Bangunan mewah. Yang ada bangunan mewah. Bangunan yang mewah kan? Bangunan elit. Elite. Kata-kata pondok itu bangunan yang terbuat dari bambu ya. Kobong-kobong lah kalau istilah kita sehari-hari itu kobong gitu ya. Nah, ini ya kondisinya. Sorry. Nah, ini Anda bisa baca ya. Jadi pondok pesantren itu identik dengan mencetak kader-kader ulama dan dai. Jadi kalau ada di antara kita yang belajar ke pondok pesantren, ya buat itu tujuannya. Anak-anak kita itu disiapkan buat seorang pendakwah gitu. Jadi kader-kader ulama. Tapi kalau zaman sekarang nggak mesti. Ya. Ini ada pertanyaan kedua yang harus ini Anda perhatikan, ada yang di garis merah ini yang saya kasih tanda merah ini. Menjaga hubungan. Ya, menjaga hubungan ya, Pak. Ya, ini kehadiran pesantren tidak dapat dipisahkan gitu. Ya, Anda kalimatnya jangan diputus. Karena pesantren sebagai lembaga pendidikan yang dapat menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat. Ini yang saya kasih tanda merah ini penekanannya. Menjaga penekanannya. Nah, kemudian pertanyaannya yang ini. Nih.
Baca ya. Apa sih itu? Baca nggak? Memberi penilaian. Semua memberi penilaian tersendiri bahwa sistem apa sih? Pesantren. Oh, sistem pesantren adalah merupakan sesuatu yang bersifat asli atau Indigenos. Indonesia. indigenos apa, Pak? Ya itu asli. ada Oh, Ya. Sesuatu yang asli di Indonesia gitu ya. Sehingga keberadaannya itu memiliki nilai positif dan tidak bisa diremehkan. Karena itu pesantren itu terus berkembang. Coba banyak pendidikan formal, sekarang ini banyak pendidikan formal yang tergilas oleh zaman. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi pesantren mampu eksis sampai sekarang. Gitu. Pondok pesantren itu mampu eksis sampai sekarang, bahkan berkembang. Berkembang pesat. Seperti itu ya. Nah, sekarang dari pernyataan di atas ini Anda berikan pendapat. Ya, berikan pendapat Anda dari sini. Bisa dipahami ya? oh ya. Oke. Nah, Anda ini nggak perlu kalimatnya, gunakan kalimat Anda sendiri nih. Jadi kalau saya baca dari yang kemarin di slide-slide Canva yang Anda bikin itu semuanya kan copy paste tuh. Ya kan? Nanti untuk tugas yang ini Anda gunakan aja kalimat sendiri. Dan jangan kalimatnya itu jangan satu kalimat selesai, dua kalimat selesai. Jadi Anda jabarkan benar-benar gitu. Saya enggak loh, Pak. Anda keluarin semua. Saya cuma kasih 3 pertanyaan di situ. Saya cuma kasih 3 pertanyaan. Datang gak, Mak? Saya cuma dikasih 3 pertanyaan, maka jawabannya jangan pendek-pendek begitu. Jadi kasih kerjaan saya supaya bacanya agak lama. Asik. Kemarin saya bacanya pendek-pendek banget gitu. Itu sama-sama lagi kalimatnya. Oke, tugas yang terakhir. Ini tugas yang terakhir. Ini yang tadi kita bahas barusan. Jadi pondok pesantren itu satu-satunya lembaga pendidikan yang tahan terhadap gelombang modernisasi. Ya. Dengan demikian menyebabkan pesantren tetap survive sampai dapat Anda terhadap pernyataan itu. Ya. Tinggal ungkapkan aja apa yang Anda pikirkan. Ya. Setuju nggak dengan pernyataan di atas ini nih? Setuju. Setuju. Kalau setuju kasih pendapat. Kalau tidak setuju, boleh Anda kasih pendapat. Tidak setuju. Pendidikan. Anda lihat misalnya Tebu Ireng, Jombang gitu kan. Apalagi pondok pesantren, Gontor gitu kan. Yang masih Nah, Gontor. Kemudian di Sukabumi ada apa tuh? apa ya? Ayo. tapi ngaji ya. Nah, banyak pondok pesantren yang terkenal yang diburu tidak hanya dari di dalam negeri, tapi juga dari luar negeri yang memburu kita di pondok pesantren ini. Ya. Jadi Anda cuma ngasih pendapat aja dari pernyataan-pernyataan. Tiga tugas ini yang harus Anda kerjakan dan Anda tulis di sana. Kapan dikumpulinnya, Pak? Saya kasih waktu 1 minggu nih. Saya kasih waktu 1 minggu buat mengerjakan ini. Pakai Canva. Diskusinya kita lanjutkan di Google Classroom. Kapan aja Anda tulis pertanyaan di situ, ya. Nanti kita saling bisa memberikan komentar. Ya, jadi diskusinya di Google Classroom. Kalau di sini ini berhubungan dengan kuota. Jadi kuota Anda akan cepat habis. Kalau kita banyak kelamaan. Kalau kita kelamaan di sini. Ya benar, Pak. Bagus. Nah, kita pakai fasilitas yang gratisan soalnya nih, pakai Zoom yang gratisan. Tapi ini saya rekam ya. Pembicaraan kita ini saya rekam, nanti saya simpan di Google Classroom, jadi Anda bisa nonton ulang.
Pak. Oke ya. Jangan lupa isi daftar hadirnya. Karena tadi malam saya baru lihat 4 orang yang baru isi daftar hadir. Oh, ayo, siapa yang belum? Nah, nih, kedengeran. Hadir, Pak. Ya. Ada yang kesulitan nggak menggunakan aplikasi ini? Apa, Pak? Ada yang kesulitan pakai aplikasi ini? Download aplikasinya Pak, nggak dari web. Katanya di internet, Pak. Aku juga download. Kalau nggak Nggak download, perlu download. Sebetulnya nggak perlu download. Anda cukup buka di browser, tinggal join aja. Ya. Pak. Semalam kan kita udah pada nyoba tuh, terus nggak pada bisa. Iya susah kalau di web Pak, makanya nggak di Download, Pak. Download baru bisa. Benar. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nah, maksud saya Anda bisa sharing. Ada yang pakai laptop nggak di antara kita nih? Ini tadi laptop. Bu Fani kan pakai laptop. Canva-nya disimpan di HP aku. ya nggak apa-apa. Canva-nya disimpan di ini nggak? Canva-nya disimpan di apa namanya? Di handphone nggak? Yang kemarin? Simpen. Simpen di kanvanya. Nggak ada ya? Saya disimpan. Disimpan di handphone siapa? Saya. Coba Mbak. Coba di-share Mbak di sini Mbak Canva-nya. Kemarin kanva ya? Ya. Coba di-share aja. Kan di tengah-tengah ini ada share nih. Sebentar, Pak. Mana? Yang mana tuh Pak? Share. Anda tekan handphone Anda sekali. Tekan handphonenya sekali. Kan muncul di tengah-tengah itu tanda panah ke atas, share konten. Panah ke atas. Tekan sekali handphonenya. Tekan mana aja ya Pak? Ya, Tekan mana aja? sekali. Yang mana aja, tekan di situ, tek gitu. Mana, Pak? Muncul di tengah-tengah itu share. Share konten, ada. Enggak. Masa sih harusnya muncul. Ada Pak. Udah di Paling kiri itu gambar mic. Dengerin saya. Paling sebelah kiri itu gambar mic. Ya, sebelah kanannya itu video. Video. Sampingnya tanda apa itu? Sampingnya apa? titik tiga. Iya. Nggak ada share yang ke atas, nggak ada. Nggak ada. HP. Tiga. Terus sampingnya lagi tanda silang. Ya benar. Titik 3 di dalamnya ada info atau setting. Ya, Klik ya titik tiganya ya. jangan. Kan? Harusnya ada share konten. Nggak ada. Ketika Anda klik share konten, Anda bisa menampilkan seperti saya tadi, menampilkan PowerPoint, menampilkan foto, menampilkan apapun. Masih aja kali, Pak, ya yang ada ya. Harusnya ada ya. Nggak ada Pak. Lain kali kita coba, lain kali dicoba, ya. Oke ya, jadi itu dulu lah. Saya pikir kita nggak perlu lama-lama nih. Kota ini sayang kalau kita kelamaan. Yang saya harapkan Anda kerjain tugasnya di Google Classroom. Kita diskusi di situ. Kita pindah diskusinya di sana, tapi via chat aja, nggak via video conference gini. Oke, Pak. Gitu ya. Nah, setiap kali tatap muka video conference gini, karena kita gratisan, ini waktunya cuma 4 menit. Kita nggak bisa lebih dari 40 menit. Kalau 40 menit nanti dia mati sendiri. Gitu. Ya, Pak. Nah, kalau misalnya nanti saya pengen bikin kelas. Sekarang, Pak. Ya, nanti misalnya pengen jadi seperti Udah mati nih. Loading. Ini apa udah mati nih? Tadi Ini
Pak Didi loading. Masih iya sih Pak Didinya loading. Apa waktunya udah habis? Waktunya udah habis. Udah habis kayaknya Bu. Emang ada waktunya? 40. Cuman 40 menit waktunya kan? Udah 43 dia soalnya udah dari jam 2 pas udah masuk. Betul nih udah itu. Terus kita ngapain nih? Udah. Mudah nggak? Mudah nggak? Enggak, tugas bareng gitu loh. Ada semua ternyata gantian ya. Mudah Intinya suruh bikin tugas, Bu. Intinya suruh bikin tugas, dah. Ada kemarin. iya tahu. Bikin tugas tahu. Cuman jadi bingung. Ini mah ganti-gantian ya masuknya ya. Iya kan? Iya, kok. Kamu lagi di 212. Iya, aku lagi Ngobrol. Kesempatan. Ya Allah lucu amat. Sehari ini. Ya Allah, jadi Sari ini lagi ngapain tuh Sari? Ini sampai di depan rumah nyari cahaya yang bagus itu. biar Nggak taunya ntar Pak Didi dengerin loh. Dia sengaja dulu terus masih tetap dengerin. Tapi di sini Pak Didi ada. Di partisipan Pak Didi ada. Makanya dia pengen Nih, dia pengen tahu Mama ngobrolin apaan. dari tadi tampang Putri terus di aku nih.